kabar baru. Di sini dengan saya Wia Lulita Putri akan mengabarkan tentang kabupaten kota dengan kasus aktif tertinggi harus tekan penularan COVID-19. Jumlah kasus aktif di Indonesia harus diwaspadai karena jumlahnya terus mengalami peningkatan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, menyebut jumlah kasus aktif per 19 September 2020 sebanyak 56.720 kasus atau 24,4% dibandingkan rata-rata dunia yang angkanya sebesar 24,26%. Untuk kasus aktif ini terus meningkat sejak Maret hingga September. Namun, melihat grafik rata-ratanya, pada Maret di angka 91,26%, sedangkan di bulan Agustus menjadi 28,26%. Dari 514 kabupaten kota, provinsi terbanyak adalah kabupaten kota dengan 1-50 kasus aktif. Ada 292 kabupaten kota atau 56,8% dari total keseluruhan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Berdasarkan data analisa mingguan per 13 September, masih terdapat 11 kabupaten kota dengan kasus aktif lebih dari 1.000 kasus. Ke-11-nya ialah Kota Semarang, memiliki 2.591 kasus, Kota Medan 1.475 kasus, Kota Bekasi 1.407 kasus, Kota Makassar 1.396 kasus, Jakarta Utara 1.124 kasus, Jakarta Pusat 1.109 kasus, Jakarta Barat 1.090 kasus, Kabupaten Bekasi 1.080 kasus, Jakarta Timur 1.071 kasus, Kota Surabaya 1.070 kasus, dan Kota Pekanbaru 1.023 kasus. Untuk jumlah kasus sembuh ada 166.686 kasus atau 71,7%. Jika melihat rata-rata dunia berada di angka 72,6%, hari ini ada tambahan kesembuhan sebanyak 2.585 kasus. Angka kesembuhan harian tertinggi berada di DKI Jakarta dengan tambahan 952 kasus dan kumulatifnya mencapai 45.123 kasus. Diikuti Jawa Barat dengan tambahan 331 kasus dan kumulatifnya mencapai 8.650 kasus. Ketiga harian terbanyak berada di Jawa Timur dengan tambahan 281 kasus dan kumulatifnya mencapai 31.866 kasus. Selain itu, kasus meninggal pada minggu ini rata-rata 105 kasus atau meningkat sebesar 25% dibandingkan minggu lalu. Secara persentasenya, rata-ratanya juga meningkat dari 3% menjadi 7% pada minggu ini. Per hari ini saja ada tambahan 122 kasus dan totalnya menjadi 9.222 kasus. Jumlah kematian mingguan tertinggi berada di Jawa Timur, yaitu 218 kematian. Namun, peningkatan tertinggi ada di Sumatera Barat. Ada 4 besar kota yang menjadi sorotan, yakni Kota Surabaya, Kota Semarang, Jakarta Pusat, dan Kota Makassar, karena memiliki laju kematian tertinggi per 100.000 penduduk. Baiklah, di sini setelah saya memaparkan tentang perihal COVID-19, maka saya akan membuka sesi tanya-jawab. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan bahwa sebelum sesi tanya-jawab, sebelum pertanyaan yang ingin diajukan, boleh sebutkan nama terlebih dahulu. Baiklah, saya Fauzan Imari ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang gejala baru yang ditimbulkan COVID-19 yang beredar pada isu sekarang ini? Apakah ada penjelasan atau penelitian lebih konkret mengenai hal itu? Baiklah, dapat kita ketahui bahwa sekarang terdapat gejala baru dari COVID-19, yaitu happy hypoxia syndrome, di mana pakar penyakit dalam spesialis paru-paru atau internis pulmonologis FKK MKUGM, Dr. Sumardi SP PDKP Finasims, mengatakan happy hypoxia syndrome merupakan kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh, tetapi terlihat seperti orang normal. Normalnya, kadar oksigen dalam tubuh seseorang adalah
di atas 95%. Penurunan kadar oksigen dalam kondisi ini tidak membuat orang kesulitan bernapas ataupun tidak merasa terengah-engah. Pada orang-orang yang mengalami hypoxia ini tampak normal atau biasa-biasa saja. Karenanya sering dinamakan silent hypoxia, sebab terjadi perlahan, lama-lama lemas, dan tidak sadar. Hipoksia terjadi akibat adanya penjadalan di saluran pembuluh darah. Hasil tersebut dikarenakan peradangan atau inflamasi pada pembuluh-pembuluh darah, terutama di paru-paru akibat kadar oksigen yang terus berkurang dalam tubuh. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya sudah bisa diajukan lagi. Baik, saya Satya. Saya ingin menanyakan apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk menekan meningkatnya kasus positif COVID-19? Baiklah, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang harus kita lakukan, yang pertama, cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang selanjutnya, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Selanjutnya, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Selanjutnya, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Dan yang terakhir, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Baiklah, mungkin sesi tanya-jawab bakalan saya tutup, dan terima kasih untuk semuanya sudah menghadiri konferensi pers pada hari ini. Terima kasih.